naruh makanannya di luar kamar. Di pintu. Terus si pasien jalan gitu ngambil. Iya, ngambil jalan. Baru habis lahiran. Iya. Mantap. Positif COVID, pulang dulu ke rumah, baru mau ke bidan. Jadi lahiran di bidan nih cerita nih. Bidan juga nolak. Karena bidan pertama kan kita datang jam 10. Jam 10 itu dia bidannya ada dicek, emang baru pembukaan 4 dibilang gitu. Udah pembukaan 4? Iya. Ketuban udah pecah nih? Pas pulang juga udah ketubannya udah pecah. Masa? Iya. Pecah di jalan tuh? Pecahnya di rumah sih, cuman langsung dibawa tuh. Cuman kan kita rencana emang mau pakai BPJS. Jadi pakai BPJS emang dipersulit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kita bersama Bung Dila. Bung Dila ini sopir COVID, jadi sopir ambulan COVID atau pokoknya yang suka bawa-bawa orang-orang COVID. Begitu dia lahiran, istri lahiran, ternyata istrinya terpapar COVID. Lucunya, entah memang istrinya ketakutan atau gimana gitu, begitu sampai di rumah sakit, begitu dites COVID, kabur. Ini intinya kalau pemirsa mau rada unik ceritanya, rada unik. Jadi ketika kita kena istri kena COVID, anaknya bagaimana, suaminya bagaimana, ini lumayan unik ceritanya. Bu Nila, itu waktu kabur itu di rumah sakit mana itu? Di Puskesmas Kembangan. Itu ceritanya gimana itu? Baru pertama awal-awal di tes rapid test, datang nih, berdua nih. Iya. Ternyata emang udah ada gejala, udah mau mulus-mulus. Nah, terusnya di antigen dulu dari pihak Puskesmas Kembangan. Sesuai prosedur. Kalau mau lahiran, mau berobat atau apa, pokoknya disuruh antigen dulu. Iya. Ternyata hasil antigennya positif. Iya. Lalu kita diarahkan ke rumah sakit Cengkareng. Lah kan emang kenapa di situ kan emang nggak bisa? Kan COVID, Pak. Di Kembangan nggak bisa rumah sakit COVID. Diarahkan ke Cengkareng. Terus kita nggak lari ke Cengkareng, kita lari ke bukan rumah sakit, kayak bidan. Yang saya dengar katanya maksudnya bukan nggak kesana. Si istrinya udah ketakutan begitu dengar COVID. Iya, ada rasa takut juga. Cuman jadi kita nggak ke rumah sakit, kita nyari yang terdekat soalnya udah mulas. Pas pulang juga udah ketubannya udah pecah. Masa? Iya. Pecah di jalan tuh? Pecahnya di rumah sih, cuman langsung dibawa tuh, Cuman ini kan dari rumah sakit yang periksa COVID nih. Itu pulang dulu ke rumah berarti? Pulangnya ke rumah. Kenapa nggak langsung ke Cengkareng? Karena mau lahiran di bidan aja gitu, bidan biasa gitu. Karena masalah COVID ini? Iya, masalah COVID aja. Udah ketakutan positif? Udah ketakutan positif, emang dia larinya ke mau bidan aja jadinya. Nggak jadi rumah sakit? Nggak jadi rumah sakit. Jadi dari begitu dites positif COVID, pulang dulu ke rumah, baru mau ke bidan. Jadi lahiran di bidan nih cerita nih. Bidan juga nolak. Karena bidan pertama kan kita datang jam 10. Jam 10 itu dia bidannya ada dicek, emang baru pembukaan 4 dibilang gitu. Udah pembukaan 4? Iya. Ketuban udah pecah nih? Belum, belum. Pembukaan. Nah, setelah itu kita lari ke Puskesmas Kembangan. Puskesmas Kembangan itu dites antigen. Lari baru ke rumah. Rumah kita balik lagi ke bidan nih. Oke, jadi tektokannya nih pertama ke bidan dulu. Pembukaan 4 ke rumah sakit. Rumah sakit nih. Dari rumah sakit ternyata positif. Pulang lagi ke rumah. Iya. Dari rumah ke bidan lagi. Pembukaannya udah makin gede tuh. Iya. Yang ketuban pecahnya di mana? Di rumah. Cuman kan kita rencana emang mau pakai BPJS. Jadi pakai BPJS emang dipersulit banget. Jadi kita harus berdua rencanain udah bayar aja nggak apa-apa gitu. Dipersulitnya gimana? Ya dites antigen, dia yang dites antigen terus
positif, ya udahlah, mendingan nggak usah aja, mending gitu. Karena kalau itu kan imunnya jadi turun, emang dia udah bawaannya udah ketakutan. Jadi kalau dites apa pun lemes, makin takut jadinya imunnya turun, jadi positif. Berarti Setelah istri saya positif aja, di hari Seninnya itu saya antigen, ternyata saya tidak apa-apa. loh, masa bisa begitu? Iya, makanya jadi itu kayak ada kayak imun turun atau permainan. Kalau ngomong permainan ntar viral kita. Jadi gini, berarti bukan BPJS-nya dipersulit. Bukan. Berarti memang disuruh antigen dulu. memang kalian yang nggak mau sulit. Iya. Disuruh antigen, suruh ini, prosedurnya lah gitu ya. Iya. Nah, kembali lagi. Itu jadi saya ulangin lagi nih. Begitu dari rumah ke bidan pembukaan 4. Ke puskesmas ternyata COVID. Iya. Positif. Pulang lagi ke rumah, ketuban pecah. Iya. Balik lagi ke bidan, Bidannya lagi periksa pasien juga katanya. nggak bisa nanganin cepat Nggak apa bisa. gimana? Kita langsung lari ke kayak rumah sakit kecil, itu namanya Bidan Apisena. Oh, itu rumah sakit besar, itu rumah sakit bersalin itu. Rumah sakit bersalin Bidan Apisena. Iya, rumah Saya- sakit Apisena itu. Saya lari ke situ. Langsung ke situ tuh. Iya. Tuh udah pembukaan berapa tuh sampai sana? Udah Ini ketuban udah pecah kan? udah pecah. Terus Ya akhirnya langsung ditanganin, langsung lahiran langsung itu. Lahirannya itu sekitar jam 15:10 kalau nggak salah. siang, ini kejadiannya siang. Iya. Oh, siang masih gampang lah, masih terang lah. Tapi ditanya nggak ini positif nggak di rumah sakit ini dites belum nggak ini soalnya situasinya. si istri ini udah rasa sakit, udah mau ini ngelahirin. Jadi memang diutamakan lahiran dulu lah. Iya. Begitu datang nggak dites apa-apa lagi. Enggak. Apa ngomong nggak udah dites nih sebelumnya? Sebelumnya belum nggak Nggak ngomong? Soalnya saya ngambil ini buku apa tuh, kandungan, harus balik ke rumah. Begitu sampai di rumah sakit, si istri ditanganin sama si dokter bidan-bidan di sana. Hah? Bung Dila pulang ke rumah, Iya, ngambil saya buku. nggak tahu itu udah lahir. Pulang Tapi udah balik sana udah lahir. udah lahir. Berarti nggak ada ditanya lagi ini udah dites belum apa belum gitu enggak? ada. Lancar lah gitu ya. Iya. Si dokternya nggak tahu kalau si yang dibantuin lahir nih orang-orang Covid ceritanya Iya, nih. nah, Terus pas udah udah lahiran baru dites mungkin. dites lagi. Iya, positif. Wah, terus kaget tuh dokter semua Nah, tuh. hari itu juga saya dites juga antigen langsung. Di situ. Iya, ternyata saya negatif. Terus kalau negatif yang satu positif terus dokternya gimana penanganan itu? Bayinya gimana? Bayinya di ruang rawat, Di- ini Dites juga bayinya. bayinya dites positif, negatif. Suami negatif, anak negatif, istri positif. Iya. Kok bisa begitu? Ini artinya bukan permainan. Kalau tadi kan dites di tempat satunya memang udah positif. Di tempat sini lagi positif. Iya. Berarti tes dua tempat berarti kan? Positif dua-duanya. Berarti bukan permainan dong. Memang positif dong. Si istri. Bener nggak? Yang positif. Terus kan kalau positif itu harus ditahan ya? Iya. Diisolasi ya? Dan di sana diisolasi? Saya enggak isolasi di rumah. Oh jadi pulang tetap? Nggak ada positif nggak ada ini? Enggak ada, cuma nginep semalam doang di rumah sakit Apisena aja. Nggak ada masalah apa-apa. Jadi walaupun penanganan COVID nggak ada yang spesial apa-apa. Dianggap penanganan seperti pasien biasa aja. Cuman dibedain aja. Jadi kalau naruh makanan ya di luar gitu. Tadi yang ngambil. Yang ngambil siapa? Pasien. Baru habis lahiran ngambil. Iya. Beneran? Iya. Naruh makanannya di luar kamar. Di pintu. Terus si pasien jalan gitu ngambil. Iya, ngambil. Jalan. Baru habis lahiran. Iya. Mantap. Si suami di mana saat itu? Ya di luar dinungguin aja di dekat pintunya. Nggak boleh masuk. Nggak boleh. Karena kalau saya masuk saya bisa ini apa tuh kayak disemprot-semprot lagi, dites lagi ntar. Nggak bisa pulang malah. Ya itu. Nih, Bung Dila, ada pesan-pesan nggak terakhir buat orang yang mau lahiran yang kira-kira istrinya nanti positif. Kali dia nonton YouTube ini kan, lahiran istri positif, penanganannya caranya gimana maksudnya? Ada nggak
yang kira-kira buat pemirsa nih? Kalau Apa harus tenang, suaminya gerabak-gerubuk, apa suaminya harus gimana gitu? Ya terutama sih kita harus tenang, sabar aja gitu ngadepinnya dengan masalah pandemi ini. Ya gitu aja pemirsa, berbagi nggak pernah rugi ya. Kalau nggak pernah berbagi, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.